yang bunyi artinya begini. Bagaimana akan aku katakan nanti akan menyaksikan umatku, sementara umatku berbuat maksiat. Dan nanti ketika ditunjukkan kepadaku ini umatku, ya paham, nangis Nabi. Nah, kita kasih anda kepada Nabi. Terus bapak atau nenek yang sudah meninggal, ini sedang cucuku yang menolong, ya. Susah dalam buku. Nah, ketika Mas ini alhamdulillah, itu senang itu. Nah, terus jagungan campuran di warung kopi, ngopi mending ngopi kan gitu. Jadi setiap kelakuan apa perbuatan kita ditonton. Nah, pertanyaannya pengen enggak kita menjadi orang yang bisa menyenangkan kedua orang tua dan para guru? Karena melihat sama dengan ini, melihat kita dilihat oleh nenek moyang kita. Kalau kita tidak bisa melihat nenek moyang, karena berbeda. Kalau alam ruh itu bebas. Apa kalau dulu kan cuma mungkin Sulawesi mungkin sebatas di Surabaya, tapi begitu sudah tinggal ruh bisa terbang kemana-mana dan bisa menolong berapa ribu daripada murid-murid. Gambarannya gini, kalau Mas misalnya ingat saya temannya di Jakarta, kalau dalam bayangan itu cepat kan nyampe kan, kalau naik mobil ini 7 jam 8 jam. Gambarannya kayak gitu. Jadi kalau ruh cepat kemana-mana. Makanya kalau dalam Mangkoba ada saya betul jalani. Andaikan muridku di timur dan aku di barat dan tersingkap auratnya, maka akan datang untuk menyelamatkan. Itu makanya kita ini jadi ini namanya bersyukur. Kalau nggak cinta nggak mungkin masak ibu sampai sekian masakan gitu. Karena cintanya kepada siapa Qadir. Kan gitu. Nah, dalam Mangkoba juga ada di situ murid-muridku adalah adalah orang-orang yang tidak akan berakhir, tidak akan mati kecuali setelah dia melakukan luar biasa. Artinya apa? Itu selalu didoakan. Kan ada pertanyaan, Nabi kenapa masih banyak doa? Kenapa Nabi kamu masih banyak sholat? Itu bukan untuk umatku. Kenapa apa banyak amalnya? Insya Allah cukup sudah amalnya kan? Kalau beliau untuk kita ini, untuk Pak Mil gitu. Yang sering konek-konek terusnya itu akan nyambung kan? Ya kalau sama dengan HP nggak pernah kontak sama orang ini kan akan diingat dengan HP. Kalau sering kontak Pak dia kedua apa Mas namanya? Ridwan malaikat Ridwan. Jaga apa malaikat? Wah Ridwan lagi hubungan jadi kita kan kapan kita kontak, kita kapan komunikasi dengan beliau. Kalau kita meyakini bahwa beliau itu adalah mati, malas untuk kita kontak. Jadi hubungannya mereka dengan itu adalah tasawuf. Ada dengan itu di tasawuf itu implementasi daripada mereka membaca mereka. Dari mana dasarnya? Saya jelaskan tadi itu ada dalam umur hadis. Ilmu hadis. Apa umur hadis itu? Itu tentang
mal Islam, mal iman, mal Islam. Nah, beri contoh. Maaf, ini enak sekali, pas manisnya, pas kecutnya. Kira-kira Mas Ridwan, ya gulanya saat akan gula, misalnya dengan ramen. Kira-kira enak nggak? Kecut kan? Kecut toh. Kira-kira atau gini, gula kalau apa namanya? Jeruk. Ya, tambah air. Kok jenenge? Nah, sama kita beragama itu terus rukun agama. Itu ala halusin wal jamaah. Oke. Satu iman, Islam rukunnya 5, ihsan rukunnya 6, terus ihsan rukunnya 1. Apa anta abdullah? Ini yang tidak benar. Anta abdullah anda kata. Nah, karena itu hadis sahih, hadis Muslim. Syahul Badri ini mengatakan orang yang tidak berthariqah satu level, maka agamanya kurang. Jangankan agama haji kurang satu ya apa? Ya. Kurang satu. Nah, itu garap masjid kurang, semen aja, apalagi nggak ada semennya, kira-kira apa? Nah, iya. Yang tiga tidak boleh dipisahkan, harus menjadi satu-satu. Karena apa? Islam melahirkan ilmu fikih. Ilmu fikih hanya mengatur masalah amal zahir, hanya rukuk dan sujud, hanya zakat dan haji, khusus luarnya saja. Kalau iman keyakinan, siapakah Allah itu? Ada di mana Allah? Bagaimana cara kenal dengan Allah? Kita kan hanya tahu nama. Itu dijelaskan. Makanya kalau mengatakan bahwa Allah ada di aras, itu bukan amal sunnah. Banyak biasa. Allah ada di mana-mana. Allah tidak ada di tempat. Itu kan agak ketika dipanggil memanggil Nabi Musa. Tapi dalam ayat apa nama Tuhan lu tetap mau di mana kamu menghadap itu ada Allah. Kemudian Allah berfirman lagi dalam Al-Qur'an, aku lebih dekat dengan urat lehermu. Ya Allah. Nah, itu cara memahami ala sunnah wal jamaah. Ini ilmu keyakinan. Oh, kita menyembah Allah, minta tolong sama Allah, bukan hanya nama. Kalau cuma tahu sifat dan asmanya dan nama-nama Allah, namanya alim. Tapi kalau mengenal Allah, itu namanya arif. Arif billah. Jadi orang yang sudah kenal Allah. Kemudian sedangkan ihsan ta'budullah ilmunya tasawuf, amalia prakteknya thariqah. Berarti orang yang tidak berthariqah rukun agamanya kurang. Bagaimana kata Imam Syafi'i? Fikih kita, amal kita, semuanya, sholat kita, puasa kita, haji kita, itu ala sunnah wal jamaah, ala NU. Termasuk hukum-hukum yang ada, perkawinan, hukum kelahiran, hukum kematian, itu NU. Ya. Nah, yang tidak meyakini walaupun NU, yaitu kata Imam Syafi'i apa? Orang itu tidak akan pernah merasakan nikmatnya takwa. Lam yaduk qalbuhu tuqa. Kalau faqihan, malim fikihnya misalnya, luar kepala, nggak bisa. Tapi tidak akan merasakan nikmatnya takwa. Kemudian hatinya akan keras. Dan Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik, kalau orang bersyariat, ahli fikih, kemudian tidak bertarekat, apa katanya? Asik.
mesti dia akan melakukan durhaka ke Allah. Itu kata Imam Malik. Kemudian orang yang bertarekat tapi tidak bersyariat, zindik, kafir zindik. Yang benar dua-duanya sama dengan masyarakat. Dia bertarekat. Nah, waman jama'umah, dua-duanya bertarekat dan fatahah, itu yang benar. Kalau Abil Hasan Asyadili nggak ada yang tidak tarekat, semuanya ulama-ulama. Saya minta kitab satu saja yang menekan ada ulama-ulama salaf tidak bertarekat atau membenci tarekat. Saya ingin tahu bukunya. Kecuali orang Wahabi, kitabnya Wahabi. Artinya kitab-kitab yang paham Ahlussunnah wal Jamaah. Adakah kitab satu pun saja yang menerangkan? Dan kita lantas tidak bertekad ikut siapa gitu loh. Kalau tidak ikut Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, tidak usah ke Rasulullah, Imam Syafi'i. Makanya kalau Abil Hasan Asy'ari lebih keras lagi. Orang yang tidak bertarekat dia akan mati membawa dosa besar. Maka musirrun al-kaba'ir. Tapi dosa besar yang dimaksudkan di sini, kalau orang-orang yang pintar ambil kitabnya, menurut saya paling besar apakah yang batin? Kan dosa ada dua. Wadaru wahirul ismi wa batinah di Al-Quran pada Allah. Tinggalkan dosa zahir dan tinggalkan dosa besar. Dan dosa batin. Nah, dosa batin yang paling besar apa? Lupa. Kalau Lupa. lupa. Itu bagiannya iblis. Kalau lupa itu apa namanya lupa? Lupa dalam Al-Quran ada dua macam. Ada apa? Ghaflah, ada nisyan. Kalau ghaflah itu ingat Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau ada pengajian, saya kira pengajian, atau tahu ingat haram tapi ditabrak aja, itu ghaflah. Atau ada adzan sudah otomatis biarin aja, nah masih asik main apalah dan sebagainya. Nah itu ghaflah. Maaf Tamil, tidak salah, nanti salah di akhir aja. Selesaikan masjid, ghaflah itu. Tahu kalau ada, tahu kalau itu haram tapi tidak dikerjakan, tahu kalau itu utama tapi tidak dikerjakan, ghaflah namanya. Makanya dalam definisinya, dalam kitabnya itu yang disebut dengan ghaflah adalah mutaba'atun nafsi ala ma tastahi, mengikuti hawa nafsu atas apa yang dia senangi. Nah, kalau dia lebih menyenangi Allah, ada itu dia sholat. Ingat ada manakib ya, habis manakib dulu. Yang Quran nanti mobilnya nanti di belakang. Habis sholat manakib saya ke warung. Nah, itu bisa menempatkan mana yang harus didahulukan dan mana yang harus diminggirkan dulu. Itu namanya bukan ghaflah. Kalau dibalik ke warung dulu, sholatnya biarin. Itu ghaflah. Jadi mengikuti nafsu apa yang kita senangi. Dan nafsu yang disenangi nafsu maksud saya. Ya. Itu ghaflah. Kalau nisyan itu enggak ingat sama sekali. Terus mana ya? Enggak sengaja. Oh iya. Itu sengaja. Makanya di Al-Quran yang banyak humul wafilun, humul fasikun, kan di Al-Quran kan. Itu. Humul wafilin dalam kalimat yang lain. Nah, seperti itu.
Makanya dalam pandangan yang lain juga Syekh Abdul Syarani radhiyallahu taala anhu, orang yang tidak bertekad itu selalu asim billahi wa rasulih. Dia akan durhaka kepada Allah. Ya, bagaimana dia tidak mempelajari ihsan? Sedangkan ihsan adalah itu perintah Nabi. Anta budullah, ka'annaka tarahu. Hendaklah kalian beribadah seakan-akan melihat Allah. Nah, enggak dilakukan. Untuk bisa anta budullah karena harus cari orang yang sudah pengalaman. Artinya gini, kalau kita sakit gigi jangan ke dokter hewan. Nah iya tahu. Kalau sakit mata jangan ke kandungan. Gitu. Jadi harus benar. Jadi kalau misalnya dia bukan seorang mursyid atau apa ya, yang jalurannya dia, jangan tanya tentang bagaimana cara mendekat sama Allah. Ya paling-paling dijawab menurut pemikiran dia, jadinya untuk menutup gengsi. Nah, kalau masalah fikih jangan tanya orang tasawuf. Nanti fikih juga bisa dijawab, tapi dengan catatan apa namanya, dengan tasawufnya juga. Ya, yang gampangnya begitu. Jadi wajib hukumnya. Mau tanya apa ini? Soal tawasul. Apakah bisa digabung antara misalkan pikiran sama sajdian? Tawasul. Bisa. Harus bisa. Harus bisa. Diamalkan dua-duanya bisa. Tetapi nggak bisa digabung. Ya, saya tanya sama kamu. Kira-kira kalau sampai punya baju 5, pakai 5 satu keringet, bisa nggak? Bisa nggak? Sinting namanya. Iya kan? Bener kan? Sampir apa ya? Tetap satu yang dipakai. Tentunya yang paling enak kira-kira. Tapi bukan enak menurut nafsu. Ya. Tapi 3 bisa Pak ya. Kaos dalam, baju terus jaket. Bukan baju kayak jaket namanya jaket. Kaos kalau dalam seperti saya, ya kaos dalam. Yang namanya baju kayak itu, meja, masa meja, apalagi pergi undangan, toleh semua orang itu. Kalau perlu guyu, semua ini. Oh ya. Apalagi, mau nggak kalau bisa coba, ayo. Punya mobil 2, punya motor 2, yuk sampai naik sendiri. Nah bisa mas, ini baju aja susah. Kalau motor ini kan Toriko itu kan kendaraan kan menuju Allah. Jadi kayak motor lah, sepeda motor itu. Motor 2. Motor 2. Baik dulu. Mau ikut jadi loro. Tentunya secara fakta. Maaf ya. Tidak bermaksud saya merendahkan satu yang lainnya. Contoh Torikot Sadiliyah dan Torikot TKN, Torikot Qadiyah Naqsyabandiyah. Dari mana kita mengukur mana yang paling afdol? Tapi kalau menurut pikiran, ini suaranya enak, yang mungkin ya nafsu sudah, amalannya sebentar, ini enak, lama misalnya. Nah itu nafsu. Nggak bisa, ada saya juga berdoa. Apa? Ayo. Untuk mengukur. 1. Lihat silsilah nasab guru mursyid yang sambung ke Rasulullah. Angka keberapa itu? Yang sedih katanya. Nah. Oh iya, apalagi mursyid-mursyid yang ngangkat sendiri loh. Kan banyak sekarang. Itu. Enggak ada nomornya. Masih nomor sendiri 38. Ada. Tadi yang apa cerita tentang dengan kakak satu yang ke 16 km dari rumah yang dulu awal mula dengan berPGN menolak tadi
yang keberapa dari Rasulullah? Pelajaran 37. Maaf, tidak bermaksud merendahkan. Kalori ke di luar berapa yang nah, yang selevel dengan Abah yang nyambung ke Rasulullah itu dengan Kiai Musta'in. Nah, bukan dengan ketahui di atasnya lagi. Ini nolnya itu nah, kira-kira sampean punya pipa nyambung air pump, pilih yang paling dekat atau pilih yang jauh? Iya. Saya ada oleh pilih Lampu biasanya nah, karena apa? Insya Allah nyambungnya lagi ke masjid aja amin. Tempat mana yang paling dekat? Kan gitu amin ya. Mau motor-motor di sana. Dari mana yang paling dekat? Nah, gitu ya. Tuh. Maaf tidak bermaksud. Tolong jangan kalau keluar jangan sampai membanding-bandingkan gitu, tidak boleh ya. Cuma biar ini paham betul. Kenapa? Biar tidak nafsu yang kerja. Tapi kalau 37. Kemudian yang kedua, menurut ulama-ulama sufi yang lain, mana yang menjadi apa? Kubil Aulia. Abu Hasan Asy'ari Kubil Aulia juga. Syaikhul Qadir Jilani Kubil Aulia pada masanya. Tapi katanya, siapa yang berguru kepada Syaikhul Qadir? Apa Syaikhul Qadir berguru kepada Asy'ari? Imam Syaikhul Asy'ari atau Asy'ari dia berguru kepada Syaikhul Qadir? Oh, nggih, jelas. Berguru Syaikhul Qadir kan umurnya di belakangnya sudah jauh. Sekian ratus tahun. Nah, kira-kira ya, kalau misalnya ada tukang servis yang pengalaman dengan yang baru kemarin, pilih yang mana sampean? Maaf ya. Orang jangan banding-bandingkan kalau di luar. Cukup di sini hilang itu. Tapi untuk meyakinkan Mas ini loh. Kalau belum yakin kan, itu saya. semua. Iya. Sudah. Kita kembali kepada Allah. Diminta saja kita masuknya TKN. Ya. Saya ini sakit dulu Mas ya. 3 tahun. Makanya tidak jadi untuk TKN. Bisa-bisa jadi kedua sebenarnya. Karena apa? Ya teman-teman banyak itu yang jadi DPR teman-teman saya dan lebih muda dari saya dan masih ya menghargai saya gitu. Nah, cuma karena Allah tidak menghendaki harus saya jadi hadamnya Abah, jadi muridnya Abah, kalau jadi DPR, kalau jadi DPR nggak mungkin, Anda sakit. Nah, saya dulu tahun 89 saya anti memberi. Kakak saya yang jadi bupati 2 periode itu dia masuk 89. Kemudian setiap malam Kamis ya kayak gini, pertama Nakiban, di rumahnya Pak Haji Kurniadi juga sama di rumah-rumah tadi rumahnya. Saya tanya sama supirnya, saya kan sultan sama kakak, ada kalau tanya langsung. Guri namanya almarhum Dur. Kakak, acara apa sih? Malam Kamis kok ninggalin santri? Nggak ngimami ya di pondok. Ya sunan malam Kamis. Jadi apa? Rabu sore itu jam 4 berangkat. Terikat apa? Oh iya. Nah, habis itu sampai gini, saya penasaran terus. Katanya ada
salah pikir apa? Tak tahu ya. Akhirnya apa? Minta bukunya, dikasih ikut terjemah. Lu pasti beliin, kata podo aja. Al-Fatihah sama Rasul, saya juga Fatihah Rasulullah. Zikir juga udah. Sama juga. Tapi gara-gara saya sakit, dokter 1,5 tahun sampai ya habis semuanya hutang. Habis itu alternatif karena 1,5 tahun dokter nggak sembuh. Akhirnya sudah 3 tahun kita saya jalani sakit, duduk tak bisa, jangankan berdiri, berjalan, duduk tak bisa bergerak. Di sini rasa apa di mana pisau, jadi gini, sakit berat begitu. Itu sudah keruh, keras. Nah, ya mulai kuning juga udah. Sempat 2 kali koma. Jadi mereka tahu sudah dekat sama saya. Nggak jadi batal pulang. Alhamdulillah lama. Iya disambangi sudah ya. Nah, di atas keputusasaan dan ketidakberdayaan untuk biaya dan juga tidak sembuh kemana-mana. Hampir 100 kalau dukunnya itu. Orang normalnya aja. Iya. Tulungagung, Bondowoso, Banyuwangi, lengkap pokoknya. Sampai ke Tampang-Sampang, Bangkalan, Kaliangat yang hebat-hebat itu. Tapi nggak bisa karena Allah yang melindungi. Suatu saat sopir saya sekarang di Jakarta, di Marton, itu pulang. Cuma cepat silaturahim biasa. Mana tau pulang ke? Kenapa kau pulang? Balik saya sakit keras di sana. Terus itu dia silaturahmi tuan ke salah seorang kiai yang ahli kasih, nggak ngobati. Cuma istrinya tembus pandang, jadi beliau obat apa? Dia pakai telur. Waktu itu enggak bisa. Mau ngelamar pegawai negeri enggak jadi. Biasanya gitu. Orang sakit, rumah sakit. Kemudian orang sakit, wes seperti apa gitu. Enggak jadi gitu. Akhirnya cerita lepas daripada 2 yang tadi itu, yang satu itu mau sembuh gitu, sesuai dengan apa yang disampaikan beliau itu betul. Terus bagian saya akhirnya saya suruh coba tanyakan juga saya, karena kamu sudah tahu saya 5 tahun, akan masih ada harapan katanya. Akhirnya apa? Berangkat juga soal berarti singkat cerita langsung dijawab, obat kiaimu itu pakai zikir. Kalau yang paliknya satu suruh baca Yasin sembuh, yang satunya suruh ke dokter sembuh, yang saya enggak ke dokter, enggak Yasin, suruh zikir. Akhirnya saya juga penasaran, zikir apa? Misalnya kasus sampai menggila, membaca istighfar, baca salawat. Banyak kiai-kiai yang sudah masih termasuk Kiai Anwar Luluyun masih doa. Terus balik dulu saya yang di Skorpio juga masih doa, yang di Python juga masih doa. Pokoknya kiai yang masih ada hubungan sama ini banyak kayaknya masih sampai yang nggak kebaca. Iya, dari banyaknya. Iya. Habis itu ayam nyuruh kembali. Karena nggak paham ya, pikir apa? Balik lagi soal lagi, malah dimarahi. Apa jawabnya dia itu? Kayaknya tahu nanti akan ketemu dengan zikir yang cocok. Akhirnya saya nggak ada pikiran lain, ingat sama kakak saya yang jadi bukat. Telepon, ya gimana caranya?
maaf deh saya tidak bisa membantu karena saya sibuk. Ini sampai kadang-kadang jam 2 malam saya baru selesai nanda tangan. Siang pagi itu siang dan pagi terima tamu. Kapan saya tidak bisa minta tolong sama Kak Maimun, Intinya saya telepon Maimun, ternyata teleponnya salah. Tertuju ke Maimun lain. Wah, akhirnya minta lagi nomornya, ternyata betul. Akhirnya Kak Maimun itu daftar untuk cari wakil talqin. Seperti itu ya Mas Dur Somad dari Bulan Haji Sidoarjo. Itu daftar 1 bulan untuk bisa hadir. Karena saya tidak bisa ke sana 1 bulan untuk bisa hadir. Misalnya daftar tanggal 1, nanti tanggal 3 baru bisa. Karena keliling ke Kalimantan, mana itu kan. Tapi akhirnya hanya berapa orang dulu waktu di Mas Dur itu sedikit. Jawa Timur cuma Mas Dur. Iya. Iya, 10 Mas Dur. Terus ya Miftah, ya Ustaz Ali terakhir. Iya. Yang kita duluan. Iya. Ini Mas Dur pulang. Ceritanya gitu. Nah, 1 bulan ditalkin, dia nggak bisa duduk, nggak bisa apa, nggak diberi penjelasan. Kata aku, cuma doa, Bismillah, tidur saya ingat sih, kaki di barat, kepala di timur, ya ditutup daripada selesai. Saya lagi ini bisa sembuh. Nggak ada doa, ada apa-apa kan. Kalau dalam bahasa Arabnya kalau pakai ya Allah ya Syafi'il Allah Syafi'ila 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 itu kan mantap kan, ya Allah Kau yang menyembuhkan. Karena tidak kesembuhan kecuali kesembuhan dari Kau ya Allah kan. Enggak. La ilaha illallah. Dia bisa sembuh. Juga 3 kali. Nah, 1 bulan daftar lagi saya. Enggak ada hasil juga. Daftar lagi, baru bisa duduk dan juga bisa buat tongkat, kamar mandi bisa sendiri. Awalnya sudah kasihan sama istri, dia mau BAB dan semua kotoran lah. Akhirnya karena sudah kasur sudah kepes semua kasurnya, ya 3 tahun lah. 3 kamar yang saya pindah-pindah, ambil bosan pindah kamar ini. Dan juga susah untuk apa namanya, untuk buat kunci itu kalau sudah muntah. Akhirnya itu kayak ini dekat jeding kamar mandi. Alhamdulillah, talqin lagi saya bulan keempat. Bisa jalan ke halaman. Talqin lagi sampai bisa ke jalan raya, karena tidak nyampe ke rumah. Jalan raya kira-kira 100, dari rumah itu 100 kilo, 100 meteran kira-kira lah. Bisa. Nanti lagi terus tidak terhitung. Alhamdulillah sembuh. Tahun Juni yang pertama, tanggal 20 bulan Juni 2002. 2 Juni 2003 saya sehat, sudah bisa nyetir, perpanjang SIM karena SIM sudah mati 3 tahun tadi. Itu panjang kalau isi udah bisa ngurus sendiri, ngurus bisa nyetir. Nah, terus akhirnya saya sendiri, istri 1 tahun berikutnya istri lagi. Terus akhirnya sering Surabaya ngasih kapan ya punya teman, datang. Pas ada orang bangkrut punya 100 juta. Akhirnya sholat ke rumah dulu datang. Zuhur, asar, maghrib, isya. Mau ikut isya ya? Bisa pulang jalan kaki. Tidak dulu jalan kaki. Tak sanggup berat, jalan. Anda dapat kerja apa? Tidak ada apa-apanya di rumah. Satu persatu. Sampai istrinya marah-marah. Mas gak mau kerja. Aku kan sudah kerja. Jualan tahu goreng.
ambil dulu basi berkali-kali jualan ini nggak laku, cari peluang ke kantor kerja nggak ada yang terima, ada peluang. Memangnya mau makan zikir di sini? Akhirnya apa? Sudah mungkin nggak tahan juga kan, panggilan istrinya. Memangnya mau makan zikir? Ya kamu bisa makan zikir ya. Akhirnya awas nanti kalau saya punya kerjaan, punya uang nanti awas. Udah agak kasar juga itu. Nah betul. Setelah menjalani beberapa bulan, oke, saya mimpi di rumah. Gimana? Pas ada informasi di Surabaya, pulang kerja supervisor Cina namanya pabrik itu. Setelah tidak dulu, tidak seperti apa gitu. Banyak yang sarjana. Mestinya yang yang diambil itu S1. Sama cuma Purwodadinya adalah muridnya Abah Anom Suralaya di belakang Purwodadinya itu. Ini urusan SMA cuma B ya. Iya. Ini apa? Abah Anom Suralaya itu. Iya betul. Terima. Tulis sendiri. Iya. Iya. Terima. Nah, supervisornya pertama kali itu nggak pernah sampai 70 dipecat kan. 70% dari hasil usaha itu. Ternyata dipegang anak itu sampai 90%. Jadi dia gaji 3,5 juta, dapat bonus kadang-kadang 3 juta. Lumayan lah bisa. Nah, akhirnya saya dari istri ternyata begini. Terus itu keliling jadi sopir saya karena saya les juga ya. Kalau laporan apa jujur izin ya ini kenapa laporan dulu ya wes sudah tak dulu ya dari masjid ya saya bisa nongkrong di masjid nanti dulu lapor sudah pak ya sudah